karena kasih-Mu aku di sini. Tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Kau kudus. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran Ambarawa. Di malam hari ini jumpa lagi bersama dengan kami di 107.8 dan juga sahabat yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Sahabatku, di malam hari ini sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat kami hadir seperti biasa di hari Selasa dengan program refleksi spesial, yaitu akan ada materi dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang akan dijawab bersama dengan narasumber atau pemateri kita di malam hari ini. Ya, seperti flyer yang sudah kami bagikan sahabatku, untuk atensi pertanyaan sahabat dapat sahabat kirim di 081 66 545 32. Takkan pernah tergantikan karya kasih. Baiklah sahabatku, sudah bersama dengan kita semua di studio Radio Surya Kebenaran, tepatnya dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Shalom alaika Kak, selamat malam. Alaika, shalom Rio dan sahabat Surya Kebenaran. Kabarnya luar biasa. Haleluya. Rio, gimana kabarnya? Haleluya, dahsyat selalu dalam penyertaan Bapak Yahweh. Amin. Ya, Pastor, di malam hari ini pasti dengan judul yang begitu luar biasa ya. Ini agak sedikit berbeda karena luka. Berbicara tentang luka ya. Luka dan pastinya luka itu kalau bagi orang itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi ini judulnya luka tetapi tidak berdarah. Waduh, luka dalam sahabatku. Ya, kenapa sampai bisa ngambil judul ini, Pastor? Ya, ini kan ungkapan yang cukup ngetren di kalangan anak-anak muda sebetulnya ya. Itu untuk menggambarkan bahwa ada sesuatu yang luka, yaitu di hatinya. Artinya luka hati, sakit hati, kayak gitulah ya. Terus ini luka nih tapi nggak berdarah gitu kan. Nah, oleh karena itulah saya pikir ini menarik ini istilah yang sudah banyak dikenal oleh terutama kawula muda. Ini untuk supaya kita bisa belajar mengenai luka yang tidak berdarah ini. Ya, jadi kita akan belajar untuk tentang hal ini. Jadi apa saja kita akan masuk. Yes, dan pastinya akan ada sebuah kunci pemulihan yang kita dapat di malam hari ini. Ya, pastinya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Rio ingatkan untuk atensi pertanyaan sahabat, bisa sahabat kirimkan di 081 6654532 untuk sahabatku di 107.8 yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabat yang mendengarkan di live streaming dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya yang mengikuti di live streaming. Dan sahabatku, sambil nanti sesi demi sesi kami bicarakan, sahabat dapat langsung mengirimkan atensi pertanyaan sahabat. Ya, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita tidak ulur-ulur waktu di malam hari ini. Langsung saya pada sesi yang pertama kami serahkan kepada Pastor Simeon Sulistyo. Silakan. Terima kasih Rio untuk waktunya. Nah, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kita sering mendengar ya tadi tentang luka tapi tidak berdarah. Ya, inilah yang sering kali kita dengar ungkapan anak-anak muda untuk menggambarkan bagaimana mereka sebetulnya itu tersinggung, luka dalam gitu. Hatinya terluka, cuman ya namanya hati yang terluka, bukan hati secara fisik, lever itu bukan. Batinnya yang terluka itu memang tidak berdarah ya, tetapi sebetulnya sangat menyakitkan, lebih daripada sakit secara fisik ya. Karena itu ada di dalam batin dan tidak banyak yang tahu sebetulnya. Kalau tidak seringkali tidak banyak yang tahu karena
biasanya orang menyembunyikan untuk hal ini, begitu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana apa penyebabnya. Terus kita bisa mengenali mungkin teman-teman yang bisa maksudnya yang mengalami hal ini, kita bisa memperhatikan, oh ini sedang ada luka di dalam batin mereka ini, sehingga kita bisa bantu. Dan nanti di dalam session yang terakhir kita akan membahas cara untuk menyembuhkannya, sehingga kita bisa bersama-sama bisa tidak lagi mengalami luka batin gitu ya. Ini bahasanya ngetren sih, luka batin begitu ya. Cuman saya ambil istilah dari anak-anak muda supaya lebih ear catching ya. Kalau eye catching kan yang bisa dilihat, ini ear catching begitu. Nah, langsung saja kita lihat luka batin. Luka batin itu apa sih? Luka batin itu adalah batin yang terluka begitu ya. Jadi seringkali inilah yang sebetulnya seringkali dipakai oleh kuasa gelap untuk membuat atau untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bahkan kalau bisa dibunuh, bahkan dibinasakan. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri dulu, mencuri apa? Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita dari hati kita, sehingga kita sakit hati begini kan. Lalu dia akhirnya membunuh, ya, membunuh karakter kita, membunuh apa yang ada pada kita, lalu membinasakan. Kalau bisa kita akhirnya mati, benar-benar mati, dan mati tidak di dalam jalan Tuhan begitu. Matinya adalah mungkin bisa mengakhiri kehidupannya sendiri begitu, artinya bunuh diri. Nah, ini satu hal yang cukup bahaya. Orang yang luka batin itu akan sangat bisa mengganggu aktivitas kesehariannya, apalagi ketika dia luka batin di masa kecil. Itu akan bisa berdampak ya pada atau mempengaruhi pada kehidupan di selanjutnya. Dan bisa saja sepertinya sudah sembuh, sepertinya, tetapi sebetulnya belum sembuh. Itu yang menyulitkan itu adalah karena barangnya itu nggak kelihatan gitu kan. Nah, kalau misalkan sakit fisik itu kelihatan, oh ini sudah sembuh atau belum. Tetapi kalau batin, jiwa itu nggak kelihatan. Maka inilah yang perlu kita waspadai. Kita perlu betul-betul belajar bersama. Saya sendiri juga masih belajar supaya bisa membantu orang-orang yang mengalami luka yang tidak berdarah ini. Dan kita buka terlebih dahulu ayatnya untuk mengawali ya, atau mendasari pembahasan kita. Karena meskipun ini berbau-bau psikologi, tetapi tetap pijakannya itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita meyakini bahwa firman Tuhan ini adalah sumber segalanya, sumber dari ilmu pengetahuan, sumber atau buku manual kita gitu. Jadi kita kalau habis beli buku beli barang elektronik itu biasanya ada buku manual. Nah, di situ di dalam buku manual itu ada macam-macamnya. Ada yang mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Lalu kalau ada kerusakan bagaimana caranya mengatasinya, terutama masalah-masalah yang umum begitu ya. Nah, inilah yang jadi keyakinan saya, dan saya harap kita semua juga meyakini hal ini, bahwa di dalam firman Tuhan kalau kita gali itu ada banyak hal yang bisa kita pegang dan kita terapkan untuk kehidupan kita. Jadi jangan dipisahkan antara psikologi dengan rohani begitu, karena sebetulnya semuanya itu adalah rohani gitu. Tidak ada yang rohani dan rohana, semuanya rohani. Baik, kita buka di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-13. Amsal 15 ayat yang ke-13 dikatakan, hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi dalam luka hati ada semangat yang patah. Kita lihat saudara, bahwa di sini katakan hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi dalam luka hati ada semangat yang patah. Kita lihat hati ini mempengaruhi fisik. Ya, karena apa? Di situ katakan yang hati yang gembira membuat wajah berseri. Kelihatan di fisik gitu kan. Tetapi hati yang luka atau di dalam luka hati ada semangat yang patah. Dia tidak akan memberikan sebuah energi di dalam kehidupannya karena luka ya.
Itu membuat orang tidak bersemangat, murung, terus kepikiran terus gitu kan. Dan biasanya orang yang kepikiran terus, semakin dia berpikir sendiri ya, maksudnya semakin ruwet gitu. Artinya semakin pikirannya itu gak karu-karuan, semakin dia merasa waduh berat, waduh apa begitu ya, tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada yang peduli sama saya, seperti itu. Jadi pikirannya berkecamuk sendiri yang akhirnya jadi aneh-aneh gitu. Nah, seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa akhirnya jadi kesepian di tengah keramaian gitu. Nah, penyebabnya untuk luka batin ini biasanya itu ada sakit hati yang tidak diselesaikan, tidak diobati. Ada orang bilang begini, time heals gitu kan, artinya waktu yang akan menyembuhkannya. Tidak, waktu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah bagaimana kalau kita mau untuk sembuh begitu. Itu baru akan seiring berjalannya waktu akan sembuh. Tetapi waktu sendiri tidak akan menyembuhkan kalau kita tidak mau untuk sembuh begitu. Ya, tentu saja yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus ya. Tetapi maksud saya ketika kita ada kemauan untuk sembuh, untuk keluar dari sakit hati itu, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan menyembuhkan begitu. Ada juga kekecewaan, kemarahan, ketidakadilan dan lain-lain. Ini biasanya yang paling sering menyerang orang adalah kekecewaan. Kecewa demi kecewa. Demi kecewa terus dia merasa orang yang dia percaya ternyata mengecewakan, lalu orang yang dia cintai mengecewakan atau mengkhianati dia, itu merupakan satu pukulan yang cukup kuat buat orang-orang tertentu begitu. Mungkin sekali oke lah, 2 kali, 3 kali itu ada yang sudah langsung terkapar gitu. Artinya mereka tidak kuat gitu menghadapi kekecewaan ini. Kecewanya sangat mendalam sekali begitu. Dan ini yang salah satu strateginya setan gitu, membuat kita kecewa gitu. Dan yang selanjutnya ada persoalan yang menumpuk. Kita ada masalah di kerjaan, di rumah, di mana, numpuk gitu kan. Tidak diselesaikan tetapi ditumpuk gitu. Akhirnya meledaklah itu. Terus ini juga yang sering kali terjadi, yaitu masa lalu yang menyakitkan. Biasanya pengalaman masa kecil yang traumatis gitu. Masa kecil yang masa kecil yang tidak bahagia, yang mungkin menderita, bahkan mengalami satu hal pengalaman traumatis itu akan dibawa sampai dewasa, sampai kapanpun kalau tidak diselesaikan. Oleh karena itu, ketika trauma masa kecil itu diselesaikan, dia akan sembuh begitu, dan tidak akan, pengalaman itu tidak akan mempengaruhi dia lagi. Karena orang kalau ada trauma masa kecil, begitu ingat kejadian itu langsung dia bisa bereaksi, bisa langsung bisa nangis, bisa langsung teriak-teriak agak jelas, bisa, padahal kayaknya biasa-biasa aja begitu. Tapi begitu keinget langsung, itu berarti ada emosi yang sangat intens di sana. Kalau ketika langsung ingat, boom gitu, ada on off-nya gitu, di klik langsung on gitu, itu berarti ada satu yang tidak terselesaikan. Dan seringkali orang tidak tahu caranya begitu, sehingga itu akan terbawa terus sampai ke kehidupan dia, sampai dewasa, sampai kapanpun bahkan begitu. Nah, hari ini kita akan membahas untuk hal ini. Jadi saya pikir gini, luka batin itu kan karena ada sesuatu ya yang melukai begitu kan. Apakah kita tidak boleh luka? Ya namanya orang wajar ya terluka begitu. Cuman maksud saya cepat-cepatlah membereskan. Ketika sama seperti kita kalau
ada luka di tubuh, cepat-cepatlah diobati begitu, sehingga tidak merusak kemana-mana begitu, dan supaya nggak infeksi gitu kan. Iya, betul. Gitu. Dan kalau tidak diobati, infeksi kemana-mana, ibaratnya menjalar ya, menjalar kemana-mana, dan ini cukup bahaya. Oke, itu dulu. Tapi ini ada sebuah pertanyaan yang saya langsung tiba-tiba masuk aja nih. Kenapa sih orang itu lebih cepat ingin memulihkan luka yang di luar dibanding luka yang di dalam nih, Pastor? Karena yang di dalam nggak kelihatan, makanya susah untuk disadari satu, dan dilihat sampai seberapa jauh dia apakah sudah betul-betul sembuh atau belum, karena nggak kelihatan. Padahal kan sama-sama namanya LUKA, luka gitu. Tapi kok yang paling cepat sekali pengen dibereskan itu yang di luar gitu. Yang di luar dulu diberesin, nanti baru dalamnya. Kenapa tidak harus dari dalam dulu baru keluar? Nah itu mungkin karena ada pola pikir yang salah gitu. Biarkan luka ini aku saja yang menyimpan begitu. Aduh, ku bawa sampai mati. Ada seperti itu. Iya, betul ada yang seperti itu. Biarkan aku saja yang mengalami, kamu nggak usah begitu. Ya sebetulnya kalau kita cerita itu paling tidak mengurangi, dan mungkin siapa tahu orang yang kita ceritain ini bisa ada solusi, ada ya paling tidak minimal itu mendoakan lah, gitu, karena kita tidak mengecilkan arti doa, itu cukup powerful. Amin. Gitu. Siap, oke. Ya nanti sahabat ya, ini sesi pertama bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo sudah membahas nih dari kita bagaimana tentang dari Amsal, ini ayatnya dari Amsal tadi, Amsal 15 ya. Ya, Amsal 15 tadi, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sudah menjadi ayat bagi kita di malam hari ini. Dan nanti kita akan masuk pada sesi yang kedua. Tapi sebelumnya kita mau hadirkan dulu lagu pujian sambil menunggu atensi sahabat di 0816654532. Nanti bagi sahabat yang sudah mungkin langsung mempunyai pertanyaan terkait dengan luka batin ya, yang berluka tapi tidak berdarah ini, yaitu karena tidak dilihat ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan kembali lagi tetap di 107.8. Iya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih kembali bersama dengan kami di 107.8 dan juga bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo di malam hari ini dalam program Refleksi. Baik, mungkin bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan, kami menunggu atensi sahabat di 0816654532 di malam hari ini. Dan kita masuk ke sesi yang kedua ya, Pastor. Ya. Sambil menunggu atensi sahabat dari setiap kabupaten, kota, provinsi lainnya yang mau bergabung, silakan di malam hari ini. Kami menunggu. Ya. Kalau mungkin mau WA tapi tidak ada sebut nama ya. Ya kalau sudah tapi nomor saya sudah disimpan di sini, ya pakai nomor lain saja. Siap. Nanti kita akan baca tetapi tanpa menyebut nama. Ya, boleh begitu. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Bagian kedua itu tanda orang ada luka batin. Ada beberapa, ini tidak semuanya ya, tapi saya lihat beberapa saja. Yang pertama biasanya terlalu sensitif begitu. Terlalu sensitif. Ya, kita boleh sensitif tapi jangan terlalu lah ya, gitu. Terlalu sensitif, jadi ada apa sedikit dipikirnya nyinggung dia, gampang tersinggung lah gitu. Lalu yang kedua, sering muncul perasaan negatif. Jadi kadang-kala bisa aja tiba-tiba muncul keinget terus jengkel, keinget terus sedih, keinget terus kecewa. Ya, emosi-emosi negatif yang itu seperti itulah yang mudah muncul gitu. Dan bahayanya memang seringkali itu diulang-ulang terus di pikiran kita, kayak di play lagi sama si setan begitu, yang mempengaruhi pikiran kita sehingga pikiran kita ngeplay terus. Makanya seperti Goliat itu, pendekar dari Gat. Pendekar dari Gat. Itu mengucapkan kata-kata yang itu juga gitu. Artinya dia diputer terus sampai ada yang kesal gitu kan. Lalu yang ketiga itu melakukan hal negatif pada orang lain. Melakukan hal negatif yang orang lain lakukan padanya. Jadi kalau dulu dia terluka karena orang
memperlakukan dia misalnya semena-mena misalkan, dia juga akan memperlakukan orang lain semena-mena begitu. Jadi apa ya, proyeksi atau apa sih istilahnya ya, begitulah. Dia diperlakukan tidak adil, maka dia memperlakukan orang lain dengan tidak adil juga begitu biasanya. Tapi ya namanya orang itu tidak bisa langsung kalau begini pasti begini, kalau gini pasti begini, enggak juga, karena manusia ini bukan robot. Jadi dia bisa punya banyak pilihan. Kalau kita prediksi dia pasti begini, belum tentu loh gitu. Itu kira-kira. Lalu selanjutnya, sulit percaya dan sulit memaafkan orang lain. Sulit percaya sama orang lain dan sulit memaafkan orang lain gitu, menyimpan dendam. Nah sebetulnya emosi-emosi negatif ini itu kan kayak kita buang sampah gitu. Buang sampah kayak di rumah itu kan ada sampah di dapur kan. Sampah di dekat dapur biasanya. Lalu setelah itu kalau udah penuh kita bawa keluar ke tempat sampah yang lebih besar di depan rumah atau biasanya. Lalu nanti ada yang ngambil, tukang sampah begitu. Atau mungkin kalau tidak ada yang keliling ngambil sampah ya kita langsung taruh ke TPS, tempat pembuangan sementara. Nah seperti itu. Itu ibaratnya kalau saya mengumpamakan emosi negatif itu seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja kita sakit, apa maksudnya, ada emosi negatif gitu ya. Sah-sah saja, cuman cepat-cepat dibuang gitu, jangan disimpan. Selanjutnya yang kelima yaitu tidak peduli pada apapun. Jadi nggak direwes lah, nggak terlalu dipikirin apa namanya, tidak terlalu dipikirin ininya. Ya orang lain kasih nasihat apa, tidak peduli gitu. Pokoknya begini gitu. Ya udah tutup telinga untuk setiap masukan. Betul. Iya. Nah ini kalau udah gini angel gitu. Angel ya. Angel. Dikandani angel ya. Iya. Cenderung menutup diri gitu. Cenderung menutup diri. Kecuali kalau orang itu dengan sadar dari dalam dirinya dia mau, ya saya mau lepas dari ini. Gitu. Ya saya mau sembuh dari ini. Gitu. Ya semua orang soalnya kan punya sisi gelap ya. Artinya bukan sisi gelap yang gimana, tapi ada hal-hal yang mungkin pengalaman masa lalu yang tidak enak gitu kan. Itu semua punya gitu. Dan ada hal yang menyakitkan ada begitu. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya, inilah yang perlu kita pelajari. Karena di sekolahan tidak diajari. Betul. Gitu. Ini pengalaman pribadi orang lepas orang, masing-masing orang begitu. Kalau tidak ada yang ngajari ya nggak ngerti gimana gitu. Jadi yuk kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar, saya masih belajar juga untuk bisa ahli istilahnya, ahli dalam mengelola emosi ini begitu. Oke. Begini Pastor, kalau misalnya ini di bawah menahun gitu kan, menahun mau ketemu hamba Tuhan siapapun tetap mental gitu kan, tidak masuk. Dan dia berdoa juga gitu kan, misal orang ini dia berdoa juga, tapi kok tidak ada perubahan dari Roh Kudus. Ini orang ini seperti apa sih? Maksudnya walaupun dia bilang bahwa seperti tadi punya luka batin, dia orangnya misalnya kayak tadi yang sulit percaya ya, dan sulit untuk memaafkan orang lain gitu, sulit percaya. Dan jadi seperti tadi dikasih masukan sampai berapapun, sampai sejumlah berapapun, tetap juga tidak berubah. Dan ada orang yang sampai bawa menahun. Ini orang seperti ini kasusnya seperti apa sebenarnya? Karena di dalam batin itu atau emosi itu kan adanya di pikiran bawah sadar yo. Di pikiran bawah sadar itu ya kita harus masuk ke pikiran bawah sadar gitu. Maka mainnya kita harus main ke pikiran bawah sadar. Kalau hanya sekadar konseling dinasehatin gitu seringkali tidak masuk. Kenapa? Karena itu di pikiran sadar yo. Nah pikiran bawah sadar itu lebih kuat, jauh lebih kuat daripada pikiran sadar masalahnya gitu lah. Sama halnya seperti kayak ketakutan, fobia begitu ya, atau
takut tinggi. Pernah kan lihat video orang yang jalan di jembatan kaca? Iya. Itu padahal tempat wisata kan, memang didesain untuk orang-orang bisa lihat ke bawah, Iya. ya kan, dengan di kaca itu gitu. Tapi kacanya itu kan kaca yang tebal satu, Iya. yang kedua ada ini besi, tulangan besi kan, Iya. yang menopang dia. Jadi mustahil, ya bukan mustahil lah, sangat kecil sekali kemungkinan tahu-tahu ambruk gitu. Kecuali kalau ada sesuatu di tebingnya, di apanya begitu. Iya. Tapi toh kalau orang itu takut, dia ya nggak akan berani gitu. Sama seperti saya, ya saya ini buka kartu sedikit ya. Saya pernah dulu itu takut sama kancing begitu. Karena apa? Dulu pernah pembantu waktu saya masih kecil, kira-kira TK mungkin, itu bilang gini, awas lu dicokot, awas digigit gitu kan. Digigit sama lubang kancing itu. Saya itu mengalami takut itu sampai saya kuliah. Sampai kuliah. Jadi waktu kuliah psikologi saya baru ngerti, oh ini akarnya dari sini. Lah ya, setelah itu saya istilahnya yang ngobatin diri sendiri gitu, berobat jalan. Jadi saya kuliah psikologi itu. Nah itu seperti itu. Secara sadar ya, waktu SD, SMP, SMA, ngerti enggak kalau itu bakal menggigit? Tahu. Bisakah tidak menggigit? Bisakah menggigit? Tidak. Ngerti banget gitu loh. Tahu banget kalau itu tidak bakal menggigit lah gitu. Kenapa kok masih tetap aja takut gitu? Ya ini karena Pak, itu letaknya di pikiran bawah sadar ya. Nah, maka kita harus masuk ke pikiran bawah sadar, beresin di situ. Baru beres. Saya dulu juga takut sama cewek, Rio. Kalau sama cewek itu, waduh, grogi gimana. Terutama kalau saya lihat cewek yang menurut saya cantik, Rio. Dan itu parah sungguhan. Saya tuh lihat cewek bintang iklan di sampo, botolnya sampo itu kan cantik-cantik ya, rambutnya bagus gitu kan, nggak berani lihat matanya. Parah ya itu. Jadi itu cuman gambar gitu, kenal aja enggak. Aduh. Nah, tapi setelah saya coba masuk ke pikiran bawah sadar dan klik, ya sudah, sekarang sembuh Rio. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pastor. Ya, Pastor, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari sahabat yang ada di rumah. Kita boleh menjawab ya? Silakan. Baik, ini kita dari Bekasi dulu. Ya. Ini dari Bapak Yeremia Fitner Sihombing dari Bekasi. Ya. Shalom Bapak Pendeta Simeon. Alaika shalom Pak Yeremia. Ya, mau bertanya bagaimana menyembuhkan anak yang luka hatinya karena anak itu menyesal kuliahnya dibuang atau tidak selesai, dan bila dinasehati dia masa bodoh, cenderung melawan. Anak ini lebih senang mengisolasi diri dan tidak mau bergaul. Ya, jadi dia itu kita perlu ini dulu cari tahu apakah betul karena itu, ataukah mungkin ada hal yang lain gitu. Jadi kita perlu mengetahui apakah benar dia karena kuliahnya tidak selesai. Itu oke, katakanlah betul ya, katakanlah betul seperti itu, dia merasa kuliahnya mungkin DO ya, drop out ya, tidak selesai, terus jadi menutup diri. Mungkin kita kasih tahu bahwa kita tetap menerima dia. Mungkin yang pertama kali kalau saya perhatikan, orang itu butuh dikasih, diterima. Gitu, tanpa ada judgement atau tanpa ada penghakiman. Kamu tuh gimana sih, kuliah kok nggak selesai begitu? Enggak, jangan begitu dulu. Buat dia bisa menerima, bisa nyaman dulu sama kita, nanti baru kita akan bisa masuk ke dia begitu. Nah, pelan-pelan. Nah, itu nanti saya akan di sesi 3 itu akan cara menyembuhkan luka batin. Mungkin kita bisa lakukan di rumah sendiri-sendiri begitu. Dan kalau perlu bantuan konselor, bantuan pendeta, itu juga bisa. Ya, salah satunya untuk mengobati itu gitu. Dan sebagai anak Tuhan, tentu saja kita datang kepada Tuhan. Tetapi bagaimana cara datangnya nanti kita akan pelajari. Karena kadang-kala ada orang yang bilang, saya tuh sudah berdoa supaya minta sembuh, tapi kok belum ada hasil begitu.
Nah ini dia nih, Nah, itu. apakah Roh Kudus sudah bekerja, itu yang saya selalu bertanya. Mungkin caranya salah gitu, atau dia sikap hatinya belum pas. Nah itulah nanti yang akan kita bahas. Baik, nanti. saya penasaran yang ini. Tadi sebenarnya pertanyaan saya tanya tuh mau ke situ, apakah Roh Kudus tidak punya karya yang luar biasa sehingga orang itu tidak berubah gitu, Pastor. Oke, itu aja ya jawabannya. Berarti jadi, diterima itu yang penting. Diterima dulu, barulah kita gali ya. Enggak apa-apa. Kamu kalau misalkan enggak apa namanya kuliah enggak selesai, it's okay. Gitu. Sudah terlanjur. Kamu mau melanjutkan kuliah atau tidak? Gitu. Kalau tidak lanjutkan kuliah, oke. Kamu maunya apa? Gitu. Tapi kalau aku sebetulnya mau kuliah jurusan yang lain, ya sudah, ayo kita kuliah saja begitu. Gitu. Menurut saya sih begitu, Pak. Gitu. Yang penting diterima terlebih dahulu. Siap. Baik. Oke, terima kasih Pak Yeremia yang sudah bertanya, juga terima kasih Pastor Simeon. Nanti Pak Yeremia mungkin punya pertanyaan lagi. Boleh. Bisa langsung saja kembali bertanya. Ini ada respon dari Bapak Pola di malam hari ini. Katanya haleluya nih. Katanya mau bertanya sisi gelap hidup yang takkan tersembuhkan, tapi ternyata sudah dibahas ya di sesi yang kedua. Dan sudah masuk akal nih. Masuk akal jiwa hebat manusia biar dicap cah kendel katanya. Terima kasih Om Simeon, gembala yang sangat menolong nih. Bapak Yahweh memberkati seluruh keluarga GPF. Amin. Terima kasih Pak Pola untuk responnya. Ya, terima kasih ya Pak Pola masih bersama dengan kami dan juga sahabatku di 107.8. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dr. Ayu. Shalom Pastor. Langsung saja pertanyaan saya. Ya, Dr. Ayu. Satu, bagaimana dengan umpatan orang tua kepada anak yang membuat sang anak terluka dan akhirnya menurunkan mental sang anak? Seperti kata-kata anak tidak tahu diuntung, bodoh sekali, di mana otakmu? Apa dampaknya ke depan bagi anak dalam dunia pendidikan, pergaulan, dan minat kerja jika sudah dewasa? Iya, ini seringkali yang terjadi di luaran sana, terutama untuk orang tua yang belum kenal Tuhan atau belum bisa mengontrol emosinya, seringkali begitu, ngomongin begitu, dan ini melukai hati anak-anak memang. Dan itu merupakan istilahnya imprint atau suatu ucapan yang dipercaya oleh anak itu gitu. Nah, maka hal ini akan terjadi di dalam kehidupannya anak tersebut begitu, karena dia berpikir ini figur otoritas nih yang ngomong nih gitu, dan dia percaya itu, apalagi tidak ngomongnya tidak cuma sekali, berkali-kali, dan itu akhirnya akan membuat dia, oh ya mungkin saya memang anak yang bodoh begitu, mungkin memang benar saya anak yang tidak tahu diuntung begitu. Akhirnya dipeganglah itu. Nah, secara di pikiran bawah sadar begitu dia memegang ini, maka terjadilah itu realita yang sesungguhnya gitu. Jadi karena pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Semuanya diserap. Semuanya dianggap benar, semuanya dianggap baik, begitu. Dan dia mewujudkan hal itu. Karena ingat, pikiran bawah sadar kira-kira 90% berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang meneliti kira-kira bisa sampai 95% gitu. Baik. Dan ini artinya kehidupan kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Ketika kita coba sering masuk pikiran bawah sadar dan kita istilah refleksi, ya, merefleksi diri, introspeksi diri, itu yang sebetulnya yang kita lakukan ini sedang masuk ke pikiran bawah sadar gitu. Kan refleksi introspeksi diri itu kan kadang itu kan selalu kita diem. Iya, betul. Nggak mungkin kita introspeksi diri sambil ngobrol, nggak mungkin. Pasti diem, introspeksi diri loh. Diem. Nah, di sini kan mulai berpikir tuh, oh harusnya nggak boleh gini, atau mungkin dengan kata-kata itu tadi, oh ya mungkin bener ya, mungkin ya, buktinya begini. Nah, saat itulah kita harus sebetulnya kalau kita ngerti bahwa pikiran bawah sadar ini tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka kita harus memikirkan yang benar, yang baik, yang mulia, yang manis sedap didengar seperti itu. Maka di Filipi, di Filipi 4 ayat 8. Kalau
coba kita, maka dari itulah sering-seringlah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga ketika kita mengalami seperti yang tadi diceritakan Dokter Ayu, itu ketika introspeksi diri kita ada kayak pemikiran yang lain yang menetralisir gitu. Karena kecenderungan manusia pikirannya akan ketika apalagi dalam kondisi terpuruk ya, atau kondisi emosi yang tidak baik, itu selalu ke arah negatif terus. Ibarat ada gravitasi, pasti turun terus gitu. Nah ini kalau tidak ada yang imbangi, tidak ada yang value yang kuat, maka itu akan tambah bikin kita terpuruk. Begitu. Dampaknya ke depan ya, dia beneran akan terjadi yang seperti itu gitu. Kalau dia yakini itu pergaulan, dia akan jadi anak yang tertutup, bisa atau bisa sebaliknya, dia jadi anak pemberontak. Dia karena benci dengan orang tuanya, dan juga bisa memberi pengaruh buruk untuk teman-temannya. Yes betul. Dan minat kerja juga ya, dia bisa saja tidak bersemangat, dan apalagi kalau dia meyakini bahwa dia ini bodoh, maka kerjanya juga nggak akan pinter begitu. Nyari pekerjaan khusus buat orang bodoh nanti akhirnya. Nah itu dia. Iya, aku nggak pintar, ngapain masuk di situ? Betul. Akhirnya susah juga gitu. Betul. Dan itu sebetulnya di pikiran bawah sadar kok. Makanya kalau bisa kita sering-sering membuat yang ada di bawah sadar ini menjadi sadar. Baik. Kita menyadari itu, kita akan bisa mengarahkan atau tanda kutip merevisi apa yang ada di pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar nggak ngerti loh mana baik mana buruk loh, mana benar mana salah, dia nggak ngerti gitu. Jadi harus ada yang ngerti benar baik salah, benar baik buruk itu siapa? Pikiran sadar. Maka dari itulah ketika kita masuk pikiran bawah sadar, itu sering berkomunikasi, sering saat teduh, refleksi gitu kan, baca kitab suci, itu yang akan mengubahkan. Maka orang yang sering berdoa itu sebetulnya ketika kita berdoa itu kondisinya sama seperti kondisi hipnosis, ketika kita khusyuk, tenang begitu. Dan ketika kita posisi doa, maka kan Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara. Siap. Amin. Makanya saya berani ngomong, kalau orang yang katanya rajin berdoa tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, bagi saya itu omong kosong. Mungkin cuma lip service saja supaya kelihatan rohani, padahal rohana. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor, juga terima kasih ya Dokter Ayu untuk pertanyaan yang pertama. Ini kita ke pertanyaan kedua ya dari Dokter Ayu. Pastor, 2 senjata yang ampuh untuk menyembuhkan luka batin, dan bagaimana dengan orang introvert dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, untuk menyembuhkan luka batin yang sebetulnya paling ampuh itu adalah kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itu yang betul-betul ampuh, tiada duanya. Yes, betul. Nah, kita bisa melakukan hal itu. Kita memberikan kasih yang tulus tanpa syarat kepada seorang yang betul-betul sedang mengalami luka batin itu. Ya, itu ampuh sekali. Karena kasih yang tulus itu pasti mengubahkan. Amin. Dan bagaimana dengan orang yang introvert dalam menyelesaikan masalah ini? Masalahnya orang introvert itu dia kan pengen apa-apa sendiri. Nah, di sisi lain baik, tapi dalam hal ini tidak baik. Kita ketika mengalami luka batin, kita butuh pertolongan sama orang, butuh pertolongan orang lain. Kita nggak bisa ini sendiri, butuh pertolongan. Jadi carilah orang yang betul-betul bisa dipercaya, yang kita merasa nyaman. Itu kita bisa curhat sama mereka, gitu. Dia bisa ke pendeta, ke psikolog, ke bantuan profesional yang lain, gitu, yang bisa mengerti masalah jiwa ya, seperti itu. Jadi butuh bantuan orang lain. Cari orang lain ini. Sekarang banyak kok di internet itu bantuan-bantuan yang profesional seperti itu. Ada yang bahkan telekonseling
via telepon, ada WA atau apa gitu. Jadi mana yang kita merasa nyaman silahkan bisa dipilih begitu. Oke. Ya sekarang kan juga banyak ada coaching gitu Ya, kan. ya. Betul. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin nanti bisa ada jawaban nanti di sesi yang ketiga, mungkin ada jawaban ada yang bisa nanti lebih dipetik ke teknisnya. Siap, Dr. Rais akan menunggu. Dan terima kasih Pastor. Nanti kita akan kembali lagi sahabat yang ada di rumah. Kita dengarkan lagi satu buah lagu saja di malam hari ini untuk jeda kita. Jangan kemana-mana. Sahabat yang diberkati, masih bersama dengan kami dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, tepatnya dari studio Radio Surya Kebenaran. Kami juga informasikan bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini, jika ingin mendengarkan secara ulang, nanti dapat dipantau di channel YouTube Simeon Sulistyo. Ya sahabatku, sekali lagi dengan judul yang sama. Dan sahabatku, kalau tadi di sesi yang kedua, bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang sudah kami jawab ya bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Ini langsung saja kita masuk pada sesi yang ketiga. Dan nanti bagi sahabat yang tadi bertanya di sesi yang kedua, ya siapa tahu nih jawaban dari yang ditanyakan dapat diberikan secara komplit lagi di dalam pemaparan sesi yang ketiga. Kami persilakan Pastor. Iya, terima kasih Rio. Nanti kalau misalkan jawaban kurang jelas, Bapak Ibu boleh bertanya kembali, tidak apa-apa. Oke, cara menyembuhkan luka batin yang pertama yaitu datang kepada Tuhan. Itu yang ampuh gitu kan. Cuman kadang-kala orang datang kepada Tuhan minta disembuhkan, cuman dia tidak menunggu Tuhan. Artinya begini, nangis-nangis datang kepada Tuhan gitu kan, oh sudah curhat, oke, fine, itu boleh, betul. Tapi setelah itu curhat ngapain? Terus amin, terus beraktivitas lagi. Lah Tuhan baru mau ngomong, misalkan ini ibaratnya Tuhan baru mau ngomong, kita sudah tinggal pergi gitu. Seperti itu. Jadi curhat sama Tuhan, nangis-nangis bla 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 bla, terus habis itu sudah kita sudah merasa lega, kita bisa curhat toh. Habis itu ditinggal pergi, kitanya amin terus beraktivitas kembali, tidak menunggu, tidak hening sejenak gitu, duduk diam di bawah kaki Tuhan atau baca kitab suci. Ya, jadi setelah doa itu ada ayat yang dibuka mungkin. Yes. Ada ayat yang dibuka, lalu juga bisa tenang gitu, Tuhan gini ya, rasakan kasih Tuhan. Nah, ketika berdoa, ketika tenang, itulah kita mulai rasakan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan ini betul-betul sudah mengasihi kita luar biasa. Rasakan kasihnya dan terus rasakan terus gitu loh. Nah, nanti bisa saja Tuhan berbicara dengan lembut di dalam hati. Amin. Atau ketika kita sedang baca firman Tuhan, ada ayat yang mengena, gitu, wah inilah, itu menjadi call HL di dalam hidup kita. Atau orang awam biasanya bilang rema. Nah, itu datang pada Tuhan. Karena Matius 11 ayat 28 itu Tuhan sudah bilang, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Orang yang luka batin itu cenderungnya capek gitu, batinnya lelah gitu. Maka dari itu datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, minta dia kelegaan gitu lah. Selanjutnya di dalam Mazmur 147 ayat 3, 147 ayat 3 dikatakan, dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Dia Tuhan yang menyembuhkan hati kita. Maka dari itulah ketika kita mengalami sesuatu, datang kepada Tuhan. Amin. Nangis silakan. Minta tolong Tuhan begitu. Tapi bukan berarti kita terus tidak perlu tidak butuh orang lain ya. Tetap kita butuh. Siapa tahu Tuhan pakai orang lain itu untuk menyembuhkan kita gitu. Ya. Membantu karena
kalau orang yang ngerti untuk konselor, dan yang lain itu bisa mengerti gitu, yang bergerak di bidang kejiwaan ya. Iya. Begitu. Lalu selanjutnya ada di Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 katakan, Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan roh yang remuk redam Dia selamatkan. Masalahnya kadangkala orang itu merasa nggak layak datang kepada Tuhan gitu, dengan kondisi ini, aku ini sudah kotor, aku ini sudah berdosa, aku ini sudah bejat aku sudah melakukan ini itu. Itu kayak pemahaman zaman dulu banget berarti. Padahal Tuhan bilang Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan roh yang remuk redam Dia selamatkan. Amin. Artinya Tuhan itu bersedia untuk menyambut kita bagaimanapun kondisi kita. Yang penting kita mau sembuh, mau keluar dari situasi ini, begitu. Jadi datanglah kepada Tuhan. Tapi aku ini sudah begini, sudah begitu. Ya Tuhan tidak peduli itu. Yang penting kita mau datang kepada Dia, mau lepas dari ini, tidak masalah. Datang saja kepada Tuhan, begitu. Karena Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan roh yang remuk redam Dia selamatkan. Amin. Sehancur apapun kita datang kepada Tuhan, karena Dialah pencipta kita, Dia yang sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang saat ini saudara mungkin merasa remuk redam, saudara merasa hancur hati, patah hati, yuk datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, lalu jangan terus curhat habis itu tinggal pergi. Ya, datang kepada Tuhan, curhat, oke Tuhan aku begini, oke. Habis itu diam sejenak, baca, atau wah aku tidak bisa mikir, sudah baca firman Tuhan. Baca yang mana, ayat yang mana? Ya, berdoa minta hikmat Tuhan, ayat mana yang dibaca, gitu kan? Itu. Jadi setelah ngomong jangan terus pergi, ya. Beri kesempatan untuk Tuhan untuk bicara. Amin. Yang kedua, ini secara teknis manusia, yaitu berdialog dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri. Lalu habis itu memuji Tuhan. Gitu, nyanyian rohani, bukan nyanyian rohana. Ya. Firman Tuhan sudah memberikan tipsnya Bapak Ibu Saudara, ya. Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia, karena keselamatan ada di hadapannya. Amin. Artinya dari ayat ini kalau saya tangkap bahwa ternyata jiwa kita ini bisa diajak ngomong. Maka dari itu ngomonglah sama jiwa kita. Kamu kenapa sih? Ya aku sakit hati. Itu pasti biasanya begitu. Kalau saya yakin juga kita mengalami hal yang sama. Ketika kita tersinggung nih, katakanlah ini yang simpel ya, kasus simpel ya, tersinggung nih. Coba kita diem. Tidak ada tidak di keramaian ya. Kita saat teduh duduk diem. Kenapa sih kamu sakit hati tadi, tersinggung? Pasti ada jawaban yang muncul sendiri gitu. Nah iya ya, karena kan tadi dia ngejek saya begini. Malu dong saya gini. Nah itu siapa yang jawab? Ya diri kita juga. Lah kok bisa begitu? Ya emang begitu. Nyadari diri sendiri. Iya. Firman Tuhan bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku. Meskipun ini ayat adalah syair, yeah. Tetapi ini menjadi insight bagi kita juga, bahwa ternyata jiwa bisa ngomong loh. Amin. Ajak ngomonglah jiwa kita gitu. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu tersinggung? Ajak ngomong saja. Pasti akan keluar dengan sendirinya jawaban itu. Persis seperti saya waktu terapi diri sendiri.
waktu takut sama cewek. Saya pernah cerita kalau tidak salah ini. Mungkin bagi saudara yang belum pernah mendengar, saya ceritakan. Saya tuh duduk diam di atas kasur di kamar kos saya itu. Saya waktu itu naksir sama adik kelas ya, masih satu di Semarang itu. Kenapa kamu kok malu gitu kan? Masih takut sama cewek tuh waktu itu. Lah yo, saya ya takut malu aja, grogi, pokoknya gitulah. Ya, loh kamu kan, saya ngomong sendiri, kamu kan sudah besar, wis gede gitu. Kok malu? Dan kamu lagi pula juga naksir cewek bukan cowok gitu. Kalau naksir sesama cowok, nah itu bahaya itu, nggak boleh. Kamu lo masih naksir cewek. Dan wajar lah, pula usia anak kuliahan ya wajar lah saling suka itu, fine. Lah dari situlah saya pikir iya ya bener juga ya, ngapain saya. Nah sejak begitu saya bilang iya ya. Nah itu artinya apa? Pikiran bahasa dari itu saya menerima gitu. Amin. Oh iya ya, jadi saya udah besar, ngapain malu, ngapain grogi sama cewek begitu, normal kok gitu. Oh sejak saat itu tidak lagi grogi begitu. Jadi ajak bicara saja. Bila kita ngajari kayak kita ini menasehati orang lain, tapi itu diri kita sendiri gitu. Ya. Selanjutnya memuji Tuhan, di ayat ini dikatakan sebab aku mau berharap senantiasa menyanjung Dia. Memuji Tuhan lah ya. Setelah itu puji Dia. Dan yang ketiga, oh ya, dalam memuji itu pakai pujian yang memuji Tuhan ya. Iya. Nyanyian rohani. Kalau nyanyian rohani tambah nelongso nanti kita, tambah menderita. Selanjutnya 3, mengampuni. Ya, kalau ada sakit hati diampuni. Mengampuni, lepaskan emosi negatif itu. Jadi bahasanya ngetren let it go. Sampai ada lagunya let it go, itu bagus. Jadi ya lepaskan gitu, kebencian, sakit hati itu lepaskan. Ya ngomong enak tapi caranya piye, aku mau melepaskan tapi ini masih sakit kalau ingat gitu kan. Ya coba datanglah kepada Tuhan begitu. Oh ya, mengampuni itu bukan berarti melupakan. Ya, kita otak kita, pikiran kita itu bukan model kayak komputer kalau di delete hilang gitu ya. Sekarang dengan software tertentu saja bisa diambil kembali tuh. Betul. Meskipun sudah di recycle bin, sudah di empty, sudah dihapus, tetap bisa muncul lagi. Nah, pikiran kita itu masih bisa ingat gitu. Sudah ngampuni orang yang menjahati kita, masih ingat. Perbuatan dulu masih ingat. Hanya yang membedakan apakah kita betul-betul sudah mengampuni atau belum adalah reaksi hati kita, emosi kita, perasaan kita. Apakah masih ada emosi jengkel atau tidak? Kalau masih ada, berarti belum mengampuni. Tapi kalau sudah biasa saja aku ingat, nah berarti sudah sembuh, sudah mengampuni. Tapi aku kok masih ingat? Loh, ya memang gitu kita. Itu jadi orang sakit hati, orang ada trauma, ada luka batin itu karena ada memori kejadian ya, memori ingat memori itu apa bahasa Indonesianya ya, memori itu ingatan. Ada ingatan suatu peristiwa atau seseorang, lalu di situ ada muatan emosi gitu, ada yang ditempeli emosi gitu. Nah, kalau emosinya itu sudah hilang, emosinya itu tidak lagi ada di situ, netral istilahnya, tidak ada emosi atau tanpa emosi, itu tandanya kita sudah sembuh, tidak ada sakit hati lagi, sudah tidak luka lagi lah. Sama seperti luka tubuh toh. Luka tubuh kalau dipegang sudah nggak ada rasa sakit, ya itu berarti sudah sembuh. Gitu. Kalau masih sengkring, bahasa Jawanya sengkring, bahasa Indonesia itu apa? Sengkring, cenit, senut di dalam, cekit. Nah, pokoknya begitulah. itu berarti nyut-nyutnya itu masih ada rasa perih-perih gitu kan. Nah, itu berarti belum sembuh. Siap. Tapi kalau sudah diinin ya enggak apa-apa, berarti ya sudah sembuh gitu. Mungkin akan ada bekasnya, tapi kan sudah sembuh. Nah, itu mungkin bekasnya itu kayak ibaratnya ingatan kita akan orang itu atau kejadian itu, tapi kan
diingat atau dipegang-pegang sudah nggak sakit, ya berarti sudah sembuh. Gitu. Ibaratnya begitu. Siap. Gitu. Terus yang keempat, kita bisa ingat-ingat kejadian yang membahagiakan. Nah, ini salah satu bentuk terapi sebetulnya. Jadi ketika kita jengkel, ketika kita sakit hati atau teringat luka itu, terus langsung di switch atau dipindah dengan ingatan yang membahagiakan, ingatan kejadian-kejadian yang membahagiakan gitu. Ini namanya anchor collapsing. Jadi dibenturkan antara pikiran negatif, perasaan negatif dengan perasaan yang positif itu. Amin. Begitu. Jadi ingat-ingat kejadian yang membahagiakan, karena kan di Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Saya yakin ini tidak hanya kesembuhan fisik saja, tetapi kesembuhan batin juga. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tadi di ayat di atas, hati yang gembira membuat wajah berseri. Kalau di ayat Amsal 17 ayat 22 ini, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, menghasilkan kesembuhan. Kalau saya memaknainya, ini biasanya kan orang-orang bilang, mau sakit apa, hati yang gembira supaya sembuh gitu kan. Itu berbicara kesembuhan fisik. Tapi saya juga bisa memaknai bahwa ini kesembuhan apa, karena tidak dijelaskan kesembuhan apa. Saya mengimani bahwa ini kesembuhan tidak hanya fisik, tetapi kesembuhan batin juga. Amin. Begitu. Nah, oleh karena itulah, mari kita sering-seringlah kalau bisa emosi positif itu sering-sering kita rasakan gitu. Maka boleh nih sahabat ceria kebenaran dimanapun berada, coba ada satu kejadian, ingat-ingat yang betul-betul, bukan satu, semakin banyak semakin bagus. Itu kejadian yang bikin kita senang, bahagia, merasa dicintai, merasa berharga dan lain-lain. Pokoknya emosi-emosi positif itu. Atau saudara merasa wah sangat bersyukur sekali. Ingat-ingatlah kejadian itu dan ingat-ingat terus kejadian itu dan rasakan emosi positif itu, rasakan emosi. Terus terutama kalau bisa kamu tidur. Karena kamu tidur itu, makanya kita kan berdoa, bersyukur lah. Seperti itu emosi positif itu akan mengendap ke dalam pikiran bawah sadar kita. Begitu, sering-seringlah emosi positif itu kita rasakan, karena akan membawa kesembuhan. Amin. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ada 4 hal ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dan bisa kita lakukan, dan saya harap kita bisa mendapatkan hasilnya juga gitu. Yes. Nah, tadi datang kepada Tuhan itu karena kan Tuhan adalah kasih. Amin. Dan kebutuhan dasar setiap manusia itu adalah kasih. Jadi luka batin itu kesembuhan, obat yang paling manjur. Kasih. Amin. Itu anak tertolak, anak anak tertolak yang punya luka batin segala macam. Tidak hanya anak, orang dewasa pun kalau dikasihi itu ada sebuah perasaan yang berbeda yang betul bisa menyembuhkan begitu. Dan sebetulnya apalagi kalau kita mengalami masa luka batinnya itu ketika masih kecil. Nah, itu kalau bahasanya ngeteran, inner child kita, anak kecil yang ada di dalam diri kita, itulah yang terluka sebetulnya. Gitu. Kita kan kadang-kadang berpikir, kenapa gitu aja bisa terluka ya. Maksudnya kita pikir, ya sudahlah gitu kan. Tetapi yang merasakan itu anak yang ada di dalam diri kita. Apakah kita punya? Semua manusia punya, ada inner child di dalamnya gitu. Ada diri kita yang masih kecil gitu. Itulah yang membutuhkan kasih sayang. Dan sebetulnya ketika yang diri kita di dalam ini sembuh, mengalami kasih itu akan berdampak pada yang diri kita yang dewasa. Begitu. Okay. Jadi ini
pikiran sudah masuk ke dalam ranah pikiran bawah sadar. Dan itu kalau pikiran bawah sadar sudah diberesin, itu akan ngefek ke kehidupan kita seluruhnya. Oke, Gitu. Pastor, ini saya mau bertanya lagi Iya, ya. Ini kan dari tadi kita bahas itu tentang dari sisi kitanya. Nah, sekarang dari sisi orang. Misalnya orang tersebut dia tuh menyakiti kita gitu Iya. kan. Dia menyakiti kita, terus kita sudah mengampuni, kita sudah bereskan semuanya. Ya seperti tadi bahwa bukan berarti kita melupakan ya. Iya, iya. Nah, sekarang dari sisi orang tersebut, bagaimana kita membuat dia mempunyai pola pikir bahwa dia bisa berpikir bahwa kita tuh sudah melupakan yang kemarin terjadi dan kita sudah mengampuni dia. Kadang orang yang menyakiti kita itu dia tuh yang malah nanti takut lagi bertemu dengan kita. Dia yang langsung mungkin saya sudah dulu menyakiti dia bagaimana. Jadi respon kita yang harus kita keluarkan ke orang itu seperti apa? Oh ya. Ya, kita bersikap biasa saja. Artinya Nah, ini dia nanti kalau kita bersikap biasa saja, dulu kan dia tidak seperti ini. Nanti orang itu malah merasa tertuduh lagi. Ini gimana nih, Pastor? kalau orang itu merasa tertuduh lagi, itu masalahnya dia. aduh ini. Ya, Kembali. pertama kan gini, oke, katakanlah misalkan saya nyakitin Rio Iya. gitu kan. Terus Rio jadi sedih, jadi sakit hati gitu kan. Terus tapi Rio sudah membereskan nih. Terus bagaimana supaya saya tidak perasaan gitu kan, tidak saya tahu dulu saya menyakiti Rio gitu, mungkin pernah bertengkar lah ya, begitu aja deh. Terus untuk beberapa saat itu kita nggak mau ketemuan, kita nggak mau ngobrol gitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, Rio mau nyembuhin diri sendiri. Rio sembuh nih, singkat cerita Rio sembuh. Terus saya yang tadinya dan Rio tadinya tidak saling bicara, terus Rio apa yang harus dilakukan kan begitu, supaya dia ngerti, supaya saya ngerti bahwa sudah dimaafkan, sudah dimaafkan. Ya Rio menyapa saya lagi, ngajak bicara seperti nggak ada apa-apa begitu. Ya kita ingat bahwa kita pernah bertengkar dan saya pernah nyakitin Rio begitu. Itu memang ingat, cuman kan itu tidak kita ingat-ingat kan gitu. Ya sudahlah, kita buka lembaran baru seperti itu. Pasti orang tersebut dalam hal ini contohnya, saya akan berpikir, oh dulu Rio berarti sudah tidak apa-apa lagi nih sama saya. Saya sendiri yang jadi sungkan, aduh dulu kok saya belum minta maaf misalkan, belum ini, tapi Rio sudah ini. Ya itu urusan saya sendiri begitu. Rio tidak perlu terus gimana ya, terus kasih ini supaya nggak ini merasa tertuduh. Dengan kita biasa saja itu sebetulnya kita kasih info bahwa masa lalu ya sudah lah begitu. Jadi kalau dia malah merasa tertuduh, itu urusannya dia. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang rasakan masalahnya. Yang penting kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol begitu. Betul. Terus misalnya kalau dia ingin kembali seperti masa dahulu, gimana nih Kak? Maksudnya kembali bagaimana? Dia ingin seperti dulu komunikasi kita, akrabnya kita, kebiasaan bareng, ini dia pengen kembali seperti dulu. Kalau saya ya tunjukkan dulu kalau kamu tuh memang sudah berubah. Bukan saya menyimpan kesalahan, tapi masih ingat nih gitu. Betul. Nah, daripada nanti kita ribut lagi, nggak enakan lagi, kan lebih baik saya jaga jarak begitu. Betul. Loh, berarti kamu belum mengampuni? Sudah ngampuni. Oleh karena itulah kenapa saya jaga jarak, supaya tidak terjadi seperti yang dulu lagi. Kan supaya hubungan baik. Kadang-kala orang kalau terlalu dekat itu kan ada gesekan. Nah sekarang jangan terlalu dekat lah, nanti gesekannya lebih sering, jadi sudah agak biasa. Tapi kan kita sudah bisa seperti itu. Wow. Kalau saya loh ya. Wow. Oke, ini aplikasinya luar biasa sahabatku. Saya langsung mengingat nih, dulu manusia menyakiti hati Bapa, gitu kan? Akhirnya dia datang dalam Yesua untuk menunjukkan bahwa aku sudah mengampuni kalian. Aku sudah mengini kalian. Nah, sekarang ini giliran kita nih, responnya kita seperti apa? Itu kalau selalu dekat dan mau berubah, maka kekal banget kita dapat. Iya. Oke, pembahasan malam ini keren sahabat. Wow, ini menunjukkan sisi kasih tadi, benar banget. Sisi kasih Tuhan itu. Dan terima kasih nih Pak Pola merespon lagi nih.
Hancur hati remuk redam, datanglah kepada Tuhan. Mazmur 42. Saat teduh jauhi jiwa ngember, terapi diri sendiri. Ya, Nurun Gusti, sumber yang memberikan kita nih ilmu yang melimpah-limpah ya, sangat menolong. Terima kasih Om Gembala, Bapak Yahweh memberkati seluruh jiwa pendengar Radio Surya Kebenaran. Amin. Jiwa merdeka. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Pola ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Mungkin langsung closing statement ya, Pastor. Silakan. Iya, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan tidak hanya pas luka, tetapi tidak berdarah. Tetapi kita sering-seringlah ya setiap saat kita datang kepada Tuhan, minta kehidupan kita ini bisa dituntun oleh Tuhan ya, sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Amin. Dan sering-seringlah merasakan emosi yang positif. Ingat-ingat kejadian yang menyenangkan. Saya yakin kita pasti punya kejadian yang menyenangkan. Tidak mungkin tidak lah ya. Itu kejadian yang menyenangkan. Atau minimal begini, kita bisa mengingat bagaimana Tuhan betul-betul mengasihi kita. Amin. Itu kejadian yang membangkitkan emosi positif ya. Amin. Itu ingat-ingat terus dan terus tertanamkan di dalam hati kita seperti itu, sehingga kuasa kegelapan tidak lagi bisa membuat kita menarik kita turun gitu, lalu mencuri damai sejahtera, lalu membunuh dan akhirnya membinasakan. Jadi harapan saya kita boleh hidup yang berkemenangan. Amin. Dalam Tuhan. Amin. Dengan tidak terluka lagi batinnya. Iya. Yes. Kita bisa membereskan segala luka batin kita. Ya, kalau mengalami kesulitan bisa cari pendeta, cari psikolog boleh. Ya, saya rekomendasinya psikolog ya. Iya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon Sulistyo di malam hari ini sudah berbagi pelajaran yang luar biasa untuk kita semua di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di live streaming dimanapun sahabat berada. Dan sahabatku yang diberkati, terima kasih untuk kebersamaan sahabat dengan atensi pertanyaan dari setiap kota yang sudah masuk di malam hari ini, dan juga atensi pendengar sahabat di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com yang mendengarkan di malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Ya, sama-sama Rio. Sukses untuk pelayanannya, keluarganya, semua diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan untuk sahabat juga yang ada di rumah, selalu membawa berkat bagi jiwa bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Dan terima kasih atas kebersamaannya di hari ini. Kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang, tepatnya di hari Selasa, dengan narasumber yang pastinya luar biasa dan juga pembahasan atau materi kita yang membawa berkat bagi jiwa. Terima kasih atas kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Radio Surya Kebenaran Ambarawa membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa.